teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Untuk yang udah mau klik video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya, jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya. Dan jangan lupa juga di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Terima kasih and enjoy. Nah, tadi openingnya itu beda dari video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi pengen beda aja. Itu video Alea waktu saya buka Instagram yang Abang Jago kayak gitu ya lagunya. Cuman musiknya saya bisukan karena kalau nggak dibisukan saya takut kena copyright dan saya males banget untuk ngebenerinnya. Nah, jadi musiknya saya ganti aja kayak gitu biar gampang ya. Nah, ini tuh hari Minggu, cuman saya lagi sempet ngeditnya itu hari Selasa. Jadi ya udah nggak apa-apa lah ya, saya baru upload hari Selasa. Ini Pak suami itu bantuin saya bersihin rumah, ngepel sama nyapu sih. Cuman nggak apa-apa ya, walaupun bantuin ngepel sama nyapu, saya udah seneng banget karena kan jarang-jarang banget nih Pak suami itu peka sama saya kayak gitu ya. Nah, jadi kata Pak suami, sini saya bantuin nyapu sama ngepel, kamu kok jadi orang nggak bisa diem banget. Ya udah, saya mah seneng-seneng aja kayak gitu ya dibantuin. Cuman kalian jangan salfok ya kalau seandainya Pak suami itu nyapunya kolong-kolong ataupun karpetnya nggak diangkat. Ya kayak gitu ya Pak suami. Kalau seandainya saya nggak ngomong itu kolongnya disapu, apa itu karpetnya ditaruh dulu di atas kursi ya, Pak suami nggak bakal ngangkatin itu karpet karena gimana ya, mungkin Pak suami itu males kali ya buat ngangkat-ngangkat kayak gitu. Ya udah, saya mah terserah Pak suami aja ya, yang penting mau bantuin saya aja ngurus rumah, saya udah seneng banget. Nah, ini kadang videonya itu ada yang saya bisukan, ada yang enggak ya, karena kalau seandainya enggak saya bisukan itu kalian denger bahasa ngapak saya ngomong sama Pak suami. Jadi saya itu kalau ngomong sehari-hari sama Pak suami nggak pakai bahasa Indonesia ya, masih tetap ngomongnya itu pakai bahasa ngapak. Nah, ini Pak suami mau buang sampah dulu. Jadi kalau buang sampah emang saya kadang nyuruh Pak suami ya, kecuali kalau Pak suami lagi kerja jadi saya yang buang sampah. Nggak tahu kenapa, padahal buang sampah mah cuma di depan rumah ya, cuman saya kadang males banget ya. Nah, ini Pak suami itu lagi nyiramin tanaman. Waktu Pak suami nyiramin tanaman, saya itu bilang sama Pak suami kayak gini, pakainya bahasa ngapak nih ya, contoh ya. Misalnya awan-awan nyirami kembang sih, emang kembangnya kok orang mati yang disirami awan-awan. Nah, itu contoh bahasa ngapak sehari-hari saya kalau seandainya saya itu ngomong sama Pak suami. Ayo yang orang ngapak komen dong di bawah, hehe. Jadi gimana nggak ngapak ya, orang saya emang udah asli ngapak bahasanya. Terus ditambah saya itu sekolahnya di kota yang ngapak, yaitu Pemalang waktu SMA. Ditambah waktu saya kuliah itu sekolahnya ke tempat yang bahasanya itu lebih ngapak lagi, yaitu Purwokerto. Contoh bahasa ngapak di Purwokerto kan seringnya bilang madang yo madang kayak gitu ya. Ya kayak gitulah, jadi bahasa saya ini ngapak banget. Walaupun saya nggak mau pakai bahasa Indonesia, tapi pasti kalian udah ngeh banget kalau seandainya saya itu ada mendok-mendoknya gimana gitu ya. Ya maklumin aja ya, karena saya emang orang Jawa Tulen, jadi kalau ngomong medok. Nah, ini nasi sisa. Biasa ya, kalau saya nasi sisa emang nggak saya buang, saya jemur. Kalau udah kering baru saya kasihin ke tetangga yang punya ayam kayak gitu ya. Karena kalau seandainya mau ngasih nasi yang sisaan kayak gitu kadang saya malu. Jadi saya jemur aja sendiri, baru kalau udah kering nanti saya masukin plastik. Kalau udah banyak baru saya kasihin ke tetangga yang punya ayam gitu ya. Nah, ini Pak suami lanjut ngepel, dan Pak suami ngepel. Dan pas Pak suami ngepel itu Alea bangun dong, karena kalau seandainya Pak suami yang ngepel kan apa-apa itu ditabrak, kayak mobil-mobilannya Alea, motornya Alea itu ditabrak pakai pel-pelannya. Jadi ya kayak gitu Alea bangun. Nah, kalau seandainya Alea habis bangun tuh pasti rewel ya, maunya digendong. Ada yang samaan nggak sih anak kalian kayak gitu? Kalau seandainya habis bangun tidur itu rewel. Ya kayaknya sih kalau saya lihat semua anak, hampir semua anak kayak gitu ya, kalau seandainya bangun tidur tuh agak rewel. Nah, ini Pak suami lanjut nyapuin di ruang lanjut ngepel di ruang tamu. Nah, ini Alea nangis gara-gara saya turunin, jadi mau saya gendong lagi. Ada yang tanya sama saya ya, kalau seandainya saya
edit thumbnail sama edit videonya itu pakai apa. Nah, saya bakal jawab ya di sini biar lebih jelas lagi dan teman-teman bisa tahu. Saya itu edit thumbnailnya pakai Picar ya, pakai Picar pokoknya. Terus kalau seandainya saya ngedit video emang ada dua tahap ya. Yang pertama saya ngeditnya itu pakai KineMaster. Karena pakai KineMaster itu gampang banget buat motong-motongnya sama buat mempercepat itu gampang banget. Jadi kalau seandainya udah saya percepat sama udah saya potong-potong, saya ekspor. Kenapa saya nggak sekalian dubbing di KineMaster? Karena saya udah pernah dubbing di KineMaster, itu suaranya nggak keras, jadi saya itu males. Walaupun udah dipolin nih nyampe 200, itu nggak bakal keras saya ngomongnya. Jadi kalau seandainya saya dubbing, saya pakai Video Guru. Itu kalian bisa cari aja di Google Play Store, itu gratis ya, nggak ada watermarknya. Kalau seandainya KineMaster kan ada watermarknya, kalau Video Guru tuh nggak ada watermarknya, jadi gampang banget kalau mau ngedit dubbing kayak gitulah. Cuman kekurangannya ya emang nggak kayak KineMaster kayak gitu ya. KineMaster kan emang lengkap banget. Kalau seandainya Video Guru ya cuman editan video biasa aja gitu. Nah, ini itu siang harinya ya. Jadi udah saya jawab nih ya. Kalau seandainya kalau intro saya pakainya Intro Maker. Jadi udah terjawab semua ya. Kalau seandainya kalian pengen tahu udah saya jawab semua nih di video ini. Nah, ini tuh siang harinya saya mau masak lele goreng aja yang simple. Karena udah lama banget saya itu nggak goreng lele. Bosen banget sama semua makanan yang saya makan tuh kayak ayam-ayaman, kayak ikan basah, kayak ikan bandeng presto, ataupun ikan pindang presto, ataupun ikan tongkol. Saya lagi bosen banget makan itu, makanya ya udah saya goreng lele aja, masak yang simple. Jadi kalau saya goreng lele tuh emang sukanya yang kering kayak gitu ya, dan minyaknya banyak sampai tenggelam lelenya tuh. Kalau seandainya minyaknya dikit, biasanya itu lelenya kurang matang dan agak basah-basah gimana gitu ya. Kalau agak basah tuh kadang saya pribadi ya, saya tuh nggak doyan, apalagi pak suami nggak bakal makan tuh kalau lele seandainya masih basah, kayak gitulah. Jadi kalau saya goreng tuh emang kayak yang di tukang lamongan kayak gitu loh, yang kering. Saya paling suka banget kayak gitu. Nah, saya itu mau bikin sambal. Ini ada dua macam sambal. Ini tuh yang pertama nggak tahu sambal apa. Kemarin saya makan di teman saya ya, Rumah Hafizah. Itu sambalnya enak banget kata pak suami. Nah, setelah saya eksekusi ya tetap aja ya rasanya itu beda, nggak kayak Rumah Hafizah. Kenapa sih ya? Tapi ya udahlah ya. Nah, terus ini saya satunya itu sambal tomat gitu ya, khasnya kalau di Lamongan kan pakainya sambal tomat gitu ya. Nah, saya pakai itu. Kalau saya pribadi mah saya lebih senang sambal tomat, tapi pak suami pengen dibikinin sambal yang kayak teman saya gitu ya. Ya udah saya bikinin aja. Nah, ini sambalnya udah saya ulek semua, tinggal satunya saya ulek. Sebenarnya pekerjaan ngulek-mengulek itu paling memaleskan banget ya, karena buat mencapai lembut bangetnya itu susah banget, butuh pengorbanan kalau lagi ngulek-ngulek tuh. Nah, ini lelenya udah mateng. Nah, tapi ada yang belum saya angkat karena menurut saya belum kering banget, jadi nggak saya angkat ya, takut pak suami nanti nggak mau makan. Nah, ini sambal yang kayak teman saya kasih jeruk limau ya. Nah, nanti bijinya dibuang, kalau nggak dibuang kan bisa pahit gitu. Nah, ini lelenya udah mateng, jadi saya pasanginya pakai kol goreng. Kalau saya pribadi saya lebih suka kol goreng ya, karena itu enak banget ya, walaupun berkolesterol ya. Tapi ya gimana, namanya suka mah, nggak ada yang bisa ngelarang kayak gitu ya. Nah, ini waktu sorenya saya nggak nyuapin Alea ya, karena Alea udah disuapin sama bapaknya. Jadi ini sore hari sekitar jam 5 Alea mau main ke rumah temennya, atau biasalah ya ke gang sebelah yang banyak temennya. Dan kalau main dia itu kadang selalu bawa Vespanya. Aduh, wah. Selalu bawa Vespanya atau selalu bawa mobil-mobilannya. Karena kalau seandainya kadang minjem punya temennya tuh suka rebutan kayak gitu. Jadi kadang saya ngomong udah tuh Vespanya bawa aja kayak gitu. Nah, ini itu suasana sore hari di dekat perumahan saya ya. Kayak gitu ya, Alea tuh kalau seandainya lagi main keluar, dia itu suka lari sendiri ke sana kalau ada mainan yang dia suka. Jadi kadang saya tuh emang harus ekstra banget jagain Alea kalau lagi di luar. Karena kemarin waktu 2 bulan yang lalu Alea tuh hampir mau ketabrak sama mobil, ya Allah. Untung mobilnya itu ngerem mendadak, kalau enggak saya nggak tahu ya bakal gimana itu. Saya udah teriak
Tapi ya gimana ya, saya udah ngejar Alea tapi nggak keburu karena Alea itu larinya kenceng banget. Tapi untung ya, maksudnya Allah masih sayang sama Alea, jadi orangnya itu ngerem mendadak banget. Ya udah ya, terima kasih udah ngedengerin cerita saya sampai akhir. Mohon maaf ya kalau saya itu ngomongnya masih belibet karena saya itu masih amatiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.